punya data lebih detail lagi, sudah kita masukkan orang-orangnya, lalu selanjutnya kita hitung. Nah, kalau ini berarti sudah dikelompokkan. Ini sudah dikelompokkan. Jadi, semua proses yang penanggung jawabnya sama, itu digabungkan jadi satu. Di list di sini. Ini di list di sini. Ya. Jadi, misalnya tadi ada jabatan di sini, ada jabatan di sini maintenance supervisor. Ya, maintenance supervisor itu apa saja dia melakukannya? Nah, di list lah di sini. Di list di sini. Apa saja yang dia lakukan? Nah, mungkin kalau terlalu banyak, yang responsible sama yang accountable saja. Yang paling penting yang responsible dulu, karena yang paling penting kan tadi responsible dan accountable. Kalau tingkat pelaksana, itu yang responsible, yang paling penting yang dimasukkan di sini. Yang responsible. Tapi kalau tingkatan yang lebih tinggi, biasanya accountable. Karena dia kan memang yang digugat, ya, tanggung gugat tadi. Nah, dimasukkan di sini listnya. Nah, lalu dihitunglah durasinya. Kalau bisa dihitung. Jadi nanti ada berbagai metode workload analysis, ada berdasarkan waktu ke waktu, ya, ada yang berbasis waktu, ada yang berbasis output atau proses, ya, seperti itu. Ya, jadi nanti sangat kontekstual sekali, masing-masing jenis pekerjaan, masing-masing proses, ya, masing-masing proses itu dilihat, ya kan, dilihat bagaimana nanti metode WLA-nya, metode untuk melakukan workload analysis-nya. Nanti akan kita ulas, ya, nanti WA Group bisa kita ulas lebih lanjut. Nah, pada intinya bahwa tadi WLA sebagai output tentu memerlukan bisnis proses dan output mapping. Ya, itu perlu. Task list tadi, ya, ada tadi task list-nya, ada total work time. Jadi, orang itu bekerja satu hari berapa jam? Netnya berapa jam? Gitu. Karena misalnya dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5, misalnya gitu, ya. Nah, itu ada libur, ada istirahat dan segala macam, itu total work time-nya berapa? Lalu durasinya tadi, ini durasinya masing-masing itu berapa, nanti dituliskan di situ. Nah, ini juga penting, employee cost, jadi total remuneration itu juga penting. Nah, nanti, ya, semua proses ini dilakukan kode juga. Jangan lupa bahwa ini nanti dikodein. Dikodein. Gitu. Karena kan nanti dimasukkan durasi, ya. Dimasukin durasi. Berarti ini harus ada kodenya gitu loh. Tadi kode prosesnya adalah 004005004. Lalu proses ini kan bisa jadi dikerjakan oleh beberapa orang, ya. Lalu di sini ditambahkan lagi kode jabatannya. Kode jabatannya. Ya, nanti ada kode apa lagi yang penting yang bisa membedakan bahwa ini adalah perhitungannya ini. Kalau misalnya tadi contohnya yang di sini, ya. Tadi add paper itu biasanya dia melakukannya 5 menit, ya, karena telurnya besar, ya, telurnya besar, ya, bukan telur yang satu-satu gitu, ya kan. Jadi telurnya besar. Atau setiap 100 telur bisa jadi gitu, ya. Dihitung aja setiap 100 telur itu perlu berapa lama, karena satu loyang itu ada 100 telur tuh gitu yang bisa dihitung. Setiap telur itu berapa dia ngasih add paper itu. Ternyata ada teknologi dimasukkan gitu. Atau ternyata ada intervensi proses bisnis sehingga prosesnya jadi lebih cepat. Nah, itu nanti di sini dimasukkan nih. Dimasukkan di sini. Oh, prosesnya yang tadinya 5 menit menjadi 2 menit. Gitu. Nah, informasi ini siapa yang melakukan? Nah, kalau tadi pakai proses Google Map, biasanya kalau yang konvensional, yang melakukan perubahan ini adalah orang HR. Dia menghitung tuh pakai stopwatch, ya. Dia hitung gitu. Kalau nanti enggak, bisa jadi
pakai aplikasi, jadi setiap pelaksana itu bisa memasukkan waktu realnya gitu. Sama pada saat kita melakukan perjalanan gitu ya. Tadi kan kirim sinyal tuh, gitu ya. Nah, bisa jadi setiap bagian itu bisa mengirimkan sepanjang sudah ada kodenya, maka akan terlihat di sini. Oh, siapa yang akan memasukkan. Sama seperti itu. Ya, seperti tadi di Google Map kan ada masing-masing user punya handphone ya. Handphone itu kan nggak ada yang sama ya. Ada nggak ya nomor handphonenya sama? Nggak ada. Pasti berbeda. Nah, nanti akan ketahuan siapa yang akan mengirimkan. Nah, ini bisa dilakukan nanti kalau sudah advance ya. Tapi ada dulu nih kodenya. Kalau nggak ada, dia akan nggak akan bisa memberikan masukan. Ya. Tinggal nanti aplikasinya yang diperlukan. Ya. Tapi sebenarnya prinsipnya bisa juga lewat, oh ya sudah silakan masing-masing memasukkan, menghitung durasi waktunya gitu kan. Nanti kita tinggal rekap. Bisa juga seperti itu. Pakai Excel juga bisa. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tadi setelah ada ini semua, sudah ada workload-nya, tadi ini sudah dibuat perjabatan, ya sudah dibuat perjabatan, lalu digabung. Karena bisa jadi contoh di sini ya. Kalau ini semua dilakukan oleh satu tim yang sama, kira-kira indikator kinerjanya yang mana ya? Yang ini kan, benar nggak? Make breakfast. Make breakfast itu satuannya apa? Porsi ya. Satuannya porsi. Berarti nanti membuat targetnya adalah berapa porsi breakfast yang tersedia, yang diproduksi ya. Tapi bisa juga dia hanya bertanggung jawab terhadap cook egg-nya saja. Berarti jabatan ini indikator kinerjanya adalah yang cook egg saja, berapa jumlah telur yang dihasilkan. Karena bagian itu hanya memproduksi telur aja, gitu kan. Memproduksi telur ceplok gitu ya kan. Berapa telur ceploknya? Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, ini nanti dimasukkan di sini. Jadi nanti ada indikator kinerjanya, ya ini sorry, ada indikator kinerja. Ingat bahwa indikator kinerja itu juga harus dikasih kode. Kalau ada perspektif atau strategik objektifnya juga harus dikasih kode. Nah, satuannya itu juga harus dikasih kode satuan. Apa kode satuannya? Gitu ya. Nah, terus kalau target, yaitu tentu angka ya. Kalau target tentu angka, nah itu pasti kode. Kalau angka itu pasti kode ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu kode. Kode itu harus konsisten pada intinya gitu. Harus membedakan dan konsisten. Jadi hasil kalkulasinya seperti apa targetnya, lalu nanti bobotnya. Nah, nanti menetapkan bobot itu kan ada banyak aspek tuh untuk menetapkan bobot. Jadi contohnya seperti ini. Dia melakukan proses 1 sampai 4 misalnya gitu ya. 1 sampai 4. Nah, bisa jadi yang paling susah yang mana? Atau dibuat rata, oh sama saja berarti ini 25%, 25%, 25%, 20%. Karena bobot harus 100 ya. Berarti ini sama semua. Tapi yang repot itu, yang sangat menentukan sekali untuk konsumen, itu ternyata di dagingnya nih. Atau di rotinya gitu. Rotinya gosong atau enggak gitu. Berarti ini penting. Semakin bobotnya dibuat penting karena sering terjadi kesalahan itu, dan kesalahan itu membuat konsumen marah gitu ya. Konsumen bermasalah gitu loh. Nah, itu bisa ditingkatkan bobotnya. Tidak lagi misalnya 25%, 25%, 25%, tapi yang ini dinaikkan jadi 30%. Berarti harus ada yang dikurangin, yang kurang gitu. Ya. Itu tadi praktek membuat bobot. Nah, itu juga ada kodenya seperti itu. Sorry ini. Ya. Dan ingat bahwa output itu harus bisa di cascading. Di cascading itu di align ya. Jadi gini, manajer itu punya indikator kinerja. General manager. Terus manajernya punya indikator kinerja.
Supervisornya punya indikator kinerja, stafnya punya indikator kinerja. Harus dipastikan bahwa kalau general manager itu punya indikator kinerja, itu harus ada pelaksananya di bawahnya gitu loh. Pastikan, kecuali kalau dia memegang sendiri ya, kok ini beda nggak nyambung ya gitu loh. Kalau tadi misalnya supervisornya memproduksi breakfast, betul nggak? Memproduksi breakfast, lalu breakfast itu jumlah pengunjung berarti jumlah pengunjungnya itu bisa jadi manajernya. Ya, di sini berarti jumlah jualannya. Berarti kan jualan itu kan di level supervisor itu kan jumlah porsi yang laku gitu. Jadi nyambung gitu. Kalau nggak nyambung itu jadi juga perlu diinikan. Nah, karena dia ada kode-kodenya, dan kodenya itu mengacu ke sini, itu bisa dilacak gitu loh. Oh, anak buah kita itu memegang yang mana? Ini. Oh, ya. Kalau ini berarti kan ke atas. Oh, nanti ke saya nih, gitu ya. Karena saya nanti pegangnya yang ini. Saya di responsible-nya yang posisi yang ini. Oh, nggak ada masalah, dia ngerjain saya. Tapi kok ada yang nggak bertanggung jawab nih ya kan gitu loh. Pantes nih bermasalah gitu, pincang ya kan. Oh gitu, nanti bisa dilacak. Jadi dengan adanya proses business mapping ini, maka kita bisa melacak ada nggak bisnis proses yang tidak punya tanggung jawabnya. Ada nggak bisnis proses yang tidak ada indikator kinerjanya.